Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua anak-anak. Apa kabar? Sehat semua. Alhamdulillah. Terima kasih bahwa ucapkan eh, anak-anak sekalian mana pada kesempatan pagi hari ini dapat bertemu kembali di pembelajaran kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya anak-anak, marilah sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita awali dengan berdoa. Berdoa, dipersilahkan. Cukup. Terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan dengan kita berdoa pada kesempatan pagi hari ini, aktivitas pembelajaran kita dari awal kegiatan ini sampai akhir nantinya diberikan kelancaran kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, sebelum Bapak masuk ke pembelajaran pagi hari ini, mungkin ada yang tidak berangkat hari ini temannya, masuk semua, Alhamdulillah. Jadi Bapak ucapkan terima kasih atas partisipasi anak-anak dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan niat yang anak-anak bisa berikan untuk kesempatan pembelajaran hari ini nantinya akan menjadikan kita lebih semangat untuk lagi beraktivitas, yaitu dengan mengikuti pembelajaran. Baiklah anak-anak, daripada kesempatan pagi hari ini, Bapak akan menyampaikan terkait dengan materi coding dan juga kecerdasan artifisial, di mana anak-anak kemarin sudah mempelajari di minggu kemarin bagaimana itu tentang arti dari coding dan juga kecerdasan artifisial. Jadi untuk kesempatan pagi hari ini akan kita lanjutkan materinya, yaitu tentang bagaimana konsep dasar tentang sistem berpikir komputasional. Untuk itu izinkan Bapak untuk share screen pada kesempatan pagi hari ini. Baiklah anak-anak, jadi untuk kesempatan pagi hari ini kita akan belajar mengenai tentang berpikir komputasional ataupun computational thinking. Nah, di sini di semester genap ini, di semester ganjil ini anak-anak kita eh, mendapatkan topik dari mata pelajaran KKA yaitu mengenai berpikir komputasional di mana alokasi waktu kita hanya di satu pertemuan ini 2 kali 35 menit, yang mana anak-anak dari tujuan pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini, nanti anak-anak diharapkan mampu yang pertama adalah memahami dari pengertian dan juga 4 pilar utama dari berpikir komputasional itu, baik itu dari dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan juga algoritma. Kemudian yang kedua, adapun tujuan pembelajarannya adalah diharapkan anak-anak mampu menerapkan konsep berpikir komputasional untuk memecahkan masalah sederhana, yaitu sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti anak-anak banyak menemukan, eh, oh inilah, ini termasuk contoh dari berpikir komputasional. Nah, itu anak-anak nanti bisa mengetahuinya. Kemudian yang ketiga, anak-anak mampu nantinya menumbuhkan sikap kreatif, eh, kritis, dan juga kolaboratif, yaitu kerjasama nantinya dalam menyelesaikan masalah. Kemudian, kegiatan-kegiatan pembelajaran kita pada saat ini, tadi sudah kita sapa anak-anak, ya. Kemudian, eh, jadi anak-anak nanti dapat melihat gambar dan juga video singkat mengenai masalah-masalah sederhana. Misalnya, anak-anak di rumah kan banyak mainan, ya, mainan itu bagaimana cara merakitnya.
Ya, bagaimana cara kita agar bisa menyelesaikan dengan mudah dan teratur ataupun secara runtut. Nah, itu bisa juga nanti kita berpikir secara komputasional. Kemudian pada kesempatan pagi hari ini anak-anak, sini Bapak akan menjelaskan ya bagaimana dari keempat pilar tadi kita berikan secara sederhana. Kita ulangi pengertian dari dekomposisi. Dekomposisi itu apa anak-anak? Yaitu dekomposisi adalah memecahkan masalah besar, suatu masalah ataupun umum menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, yang lebih khusus. Contohnya adalah membongkar sebuah mainan mobilan, mobil-mobilan menjadi roda, bodi, dan juga mesin. Sering anak-anak lakukan dulu waktu kecil, ataupun di rumah masih ada ya mainan punya adiknya, ataupun anak-anak masih menyimpannya. Pasti anak-anak masih ingat ya, masih ingat bagaimana dari biasanya ini yang anak-anak laki-laki ini ya. Biasanya mobilan kita bongkar ya, dibongkar itu kerangkanya ada dari rodanya, dari bodi ataupun mesinnya. Itu kita pilih menjadi yang lebih kecil ya, itu adalah dekomposisi. Kemudian yang kedua adalah pengenalan pola, yaitu pengenalan pola adalah mencari kesamaan atau pola pada masalah yang sudah dipecah. Nah, di sini contohnya adalah menyadari bahwa semua roda mobil-mobilan itu memiliki bentuk yang sama. Nah, di sini pola ya. Sama kayak anak-anak kalau punya mainan di rumah, yang mobil pastinya roda itu kesamaan polanya yaitu bentuk rodanya adalah bulat. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah abstraksi. Abstraksi adalah mengabaikan detail yang tidak penting, ya, yang kita anggap yang tidak penting kita abaikan, kemudian kita fokus pada hal-hal yang sangat perlu, yang sangat urgent, yaitu yang sangat paling utama. Contohnya itu tidak memedulikan warna dari mobil-mobilan itu, tapi kita fokus pada bagaimana cara kita merakitnya. Kemudian yang keempat adalah algoritma, yaitu menyusun langkah-langkah yang terstruktur untuk memecahkan dari sebuah masalah. Yaitu contoh membuat daftar langkah, yaitu kita pasang rodanya, pasang bodinya, lalu dipasang mesin-mesinnya. Nah, kemudian di sini anak-anak nantinya juga Bapak berikan yaitu lembar kerja siswa yang berisi yaitu suatu masalah ya, masalah sederhana yang kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya eh, bagaimana cara kita membuat telur dadar yaitu, atau kalau anak-anak mau ya minta sama mamanya, minta buatkan apa, gorengkan telur, pastinya ada suatu proses ya, ada suatu proses supaya yang telur bulat itu menjadi yang sudah digoreng yang enak bisa kita makan. Itu pasti ada prosesnya, bagaimana cara memecahkannya, bagaimana cara mengaduknya, bumbunya harus seberapa, kemudian kita goreng minyaknya seberapa. Itu pasti ada runtutannya, ada aturannya. Kemudian atau juga bisa nanti anak-anak Bapak berikan lembar kerja siswa mengenai menyusun puzzle. Sering anak-anak lakukan, atau mainan, atau misal di time zone ataupun juga waktu anak-anak ya di pasar malam, sering anak-anak ya untuk melakukan mainan yaitu menyusun puzzle. Kemudian anak nantinya juga dapat menerapkan empat pilar berpikir komputasional ini pada masalah-masalah tersebut. Nah, di sini ada suatu tugas yaitu lembar kerjanya, eh, dekomposisinya yaitu pecah masalah, membuat telur dadar menjadi langkah-langkah kecil. Jadi anak-anak nanti dari masalah umum ini, telur ini ya supaya menjadi telur dadar kita pilah ya menjadi langkah-langkah kecil. Kemudian dibuatkan suatu pola, pengenalan pola apa saja ya, apa saja bahan-bahan yang sama atau yang sering kita gunakan
saat memasak. Nah, pastinya kalau anak-anak yang ini, yang perempuan yang sering di dapur, ya, bahan-bahan yang sama sering digunakan saat memasak itu apa saja di situ. Kemudian abstraksi, apa hal yang penting yang harus diingat saat membuat telur dadar. Nah, pasti yang penting-penting aja, yang utamakan saat membuat telur dadar itu pastinya harus disiapkan bumbunya, yang pasti telurnya, kemudian tempat untuk mengaduknya dan juga alat. Nah, pastinya kompor atau juga bisa wajan ataupun juga minyak pastinya. Nah, itu yang hal yang terpenting harus kita ingat bagaimana nantinya saat kita membuat telur dadar. Nah, kemudian kalau di sini cara algoritmanya bagaimana? Tuliskan langkah-langkah yang urut untuk membuat telur dadar itu dari langkah awal sampai jadi telur dadar itu. Anak-anak bisa nantinya menuliskan langkah-langkahnya. Nah, kemudian anak-anak nantinya bisa anak-anak dibagi nantinya bentuk kelompok-kelompok kecil, ya. Nah, nantinya anak-anak yang sudah selesai mendiskusikan ataupun menyelesaikan dari apa yang tadi Bapak tugaskan, yang dipilah dari 4 pilar tadi, dari dekomposisi, pengenalan pola, abstraknya, dan juga algoritma. Nanti anak-anak diskusikan dengan teman-temannya, kemudian nanti masing-masing kelompok bisa mempresentasikan dari hasil diskusi tadi ke depan kelas. Kemudian nanti kita berikan penguatan dan juga umpan balik dari apa yang anak-anak hasilkan dari presentasi tadi. Kemudian eh, jika anak-anak sudah selesai melakukan presentasi pada kesempatan pagi hari ini, udah dibentuk kelompok, udah dikerjakan, udah kita buat umpan balik, nantinya juga kita refleksi kembali dari pembelajaran hari ini. Jadi, apa yang sudah anak-anak dapatkan dari pelajaran mengenai tentang berpikir komputasional dari 4 pilar tadi? Apakah berpikir komputasional itu hanya untuk juga ke komputer? Hmm, tidak kan? Nah, pastinya anak-anak kalau sudah berpikir dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak yang kita dapatkan, kita temukan dengan berpikir komputasional itu tidak hanya di depan gadget aja. Di mainan anak-anak kita bisa berpikir komputasional, ya. Di sekolah bisa, ataupun juga anak-anak melakukan hal-hal yang sederhana aja bisa kita pikirkan dengan berpikir komputasional. Nah, di situ bisa kita refleksikan, ya, yang sudah kita pelajari di 2 jam pelajaran pada kesempatan hari ini. Kemudian juga nantinya Bapak berikan evaluasi singkat dalam bentuk pertanyaan lisan. Nah, nanti kira-kira apa toh, ya, 4 pilar dari berpikir komputasional itu apa saja. Anak-anak bisa nanti menjabarkan apa itu dekomposisi, algoritma, berpikir pengenalan pola, abstraksi, di situ. Kemudian nanti juga Bapak berikan PR, ya, ataupun nantinya bisa dikerjakan di rumah untuk anak-anak bisa mencari contoh penerapan berpikir komputasional itu di lingkungan rumah. Misalnya, bagaimana cara kita menyiram tanaman yang efisien itu, ataupun menyusun dari jadwal piket. Nah, itu bisa anak-anak nantinya buat di rumah. Kemudian juga dalam penilaian anak-anak akan juga memberikan yaitu penilaian sikap baik anak-anak dalam melakukan pengamatan selama diskusi, dari kolaboratifnya bagaimana, dari anak-anak cara berpikirnya bagaimana, apakah secara kritis ataupun juga anak-anak hanya
dia menunggu teman yang lain hanya untuk eh, menunggu jawab ataupun juga banyak ngobrol, nah, itu juga masuk ke penilaian sikap. Dan juga kreatif. Nah, jadi anak-anak yang kreatif pastinya akan berbeda dengan anak yang hanya diam, ya. Kalau anak-anak kreatif pastinya bisa langsung mencari banyak referensi buku di perpus, ya. Bisa anak-anak ambil materi tersebut. Di sini anak-anak dari eh, tugasnya akan memberikan yaitu mengenai lembar kerja peserta didik yaitu LKPD-nya ini anak-anak bisa nanti kerjakan. Yang pertama, nah ini ya kita contohkan memecahkan masalah membuat jus buah. Nah, pastinya anak-anak sudah pernah atau sering ya minum jus buah, baik itu buah yang ada sekitar kita, mau mangga, mau apel, tomat, wortel, kueni, ya. Nah, pastinya anak-anak senang. Nah, di sini bayangkan, anak-anak akan membuat jus buah favorit, misalnya, ya, yaitu jus mangga. Agar jus yang kamu buat berhasil dan enak, kamu harus berpikir secara teratur. Nah, coba anak-anak pikirkan. Ayo kita gunakan 4 cara berpikir komputasional ya. Yang pertama yaitu anak-anak nanti bisa eh, berpikir untuk memecahkan masalah, yaitu dengan dekomposisi. Tuliskan langkah-langkah kecil apa saja yang perlu kamu lakukan untuk membuat jus buah dari awal hingga selesai. Nah, ini anak yang sering melihat kalau penjual jus mangga atau bahkan yang membuat sendiri, pastinya sudah mengalami, sudah tahu. Nah, nanti anak-anak bisa lakukan langkah pertama, yaitu misal apa siapkan buat atau kemudian alatnya bagaimana, sampai ke hal terkecil ya, yang sampai siapkan blender ya. Kemudian yang kedua yaitu pengenalan pola, mencari kesamaannya. Jika kamu ingin membuat jus alpukat, kira-kira apa saja langkah-langkah dari daftar yang akan kamu gunakan lagi? Kesamaan yang digunakan lagi, kira-kira apa? Ya, itu nanti anak-anak bisa tuliskan di sini. Kemudian abstraksi, abstraksi itu kita abaikan hal yang tidak penting, kita fokus ke hal yang urgent, yang paling utama. Apa saja hal yang penting yang harus kamu perhatikan saat membuat jus buah? Tidak peduli apakah buahnya, berikan nantinya bisa dicentang anak-anak memilih pisau yang paling tajam. Nah, itu kira-kira penting nggak? Pastikan blender bersih dan berfungsi. Warna mangkok, eh, jumlah air dan gula yang pas. Kira-kira masuk penting nggak? Atau warna serbet yang digunakan. Nah, masuk ke hal yang urgent bukan itu. Kemudian keempat, yaitu algoritma ya, yaitu membuat langkah-langkah secara runtut. Sekarang susunlah semua langkah membuat jus mangga itu menjadi sebuah daftar langkah yang berurutan dan jelas. Gunakan kalimat perintah nanti yang sederhana ya. Sering anak-anak kalau di dalam pelajaran bahasa Indonesia itu ya membuat runtutan bagaimana cara menanam misal kangkung, itu pun dari awal sampai akhir. Bagaimana cara membuat ya memasak indomie ya dari awal sampai akhir anak-anak sering lakukan. Nah, kemudian ada juga di kegiatan yang kedua ya, aktivitas kedua yaitu memecahkan masalah menyusun puzzle yang tadi udah Bapak sampaikan. Ya, bayangkan jika kamu memiliki sebuah puzzle dengan 50 keping. Nah,
bagaimana kamu akan menyelesaikannya, ya. Nah, di sini di komposisinya bagaimana? Bagaimana cara kamu memecah masalah menyusun puzzle ini agar lebih mudah. Pasti anak-anak punya triknya, punya strateginya, ya. Kemudian pengenalan pola. Pola atau ciri-ciri apa yang kamu cari pada kepingan-kepingan puzzle itu, ya. Abstraksi, apa hal yang paling utama yang kamu perhatikan dan apa hal yang bisa kamu abaikan. Jadi hal yang paling utama abstraksinya dari puzzle ini apa? Ya, yang penting-penting dari untuk penyusunan puzzle ini apa saja. Jadi ya, hal dan juga yang bisa kamu abaikan nanti juga bisa anak-anak tulis. Kemudian di algoritma tuliskan langkah-langkah yang kamu lakukan untuk menyusul puzzle hingga selesai. Ini bisa anak-anak lakukan secara runtut. Kemudian nanti anak bisa juga menjawab, menurut anak-anak, apakah berpikir komputasional itu hanya berguna untuk komputer atau bisa juga untuk kegiatan lain dalam kehidupan anak-anak. Nah, pastinya kalau anak-anak sudah mengetahui tadi dari konsep-konsep dasar berpikir komputasional tadi, pasti anak-anak sudah memikirkan, oh berarti ya, berpikir komputasional ini tidak hanya kita di depan laptop, di depan HP aja. Nah, tapi hal yang sederhana yang bisa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, ya di sekolah, anak-anak dalam bermain, anak-anak ikut belanja dengan mamanya di pasar, anak-anak jalan-jalan, ya, eh, piknik ataupun rekreasi, pastinya itu juga bisa kita katakan berpikir komputasional. Jika anak-anak mengetahui apa dari empat pilar tadi, baik di komposisi, pengenalan pola, abstraksi, ataupun juga algoritma. Nah, nanti anak bisa kerjakan di situ. Kemudian juga instrumen penilaiannya. Di sini instrumen penilaian tadi yang Bapak sampaikan yaitu ada penilaian sikap, ya baik itu kita nilai adalah kerjasama, kolaborasinya anak-anak dalam kelompok tersebut, ada kreativitasnya, apakah anak-anak bisa menyumbangkan ide, solusi-solusi bagaimana cara menyelesaikan dari masalah yang anak-anak hadapi. Kemudian anak-anak mampu berpikir kritis, ya, menganalisa masalah itu dengan baik. Tidak langsung kita bisa menerima ide tanpa kita berpikir. Nah, adanya juga tanggung jawab, mampu menyelesaikan masalah, menyelesaikan tugas yang diberikan itu dengan baik dan juga tepat waktu. Ada juga penilaian pengetahuan. Nah, di sini tentang LKPD yang tadi Bapak sebutkan, anak-anak bisa menyelesaikannya. Ya, kemudian yang terpenting adalah penilaian kinerja, keterampilan, bagaimana anak-anak aspeknya adalah kemampuan menerapkan, anak-anak dapat lancar berbicara, kejelasan dari gagasan, dan juga partisipasi aktif dari anak-anak sekalian. Nah, itu sedikit Bapak yang sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, yaitu mengenai materi kita itu berpikir komputasional ataupun juga computational thinking. Jadi Bapak harapkan anak-anak dapat memahami, ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran ini, dapat memahami pengertian dan juga empat pilar utama, ya, tadi yang Bapak sebutkan yaitu tentang algoritma, dekomposisi, pengenalan pola, dan juga abstraksi. Nah, di samping itu juga anak-anak dapat menerapkan dari empat pilar tadi dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana cara kita memecahkan masalah tadi, ya, empat pilar tadi. Mungkin anak tadi diberikan contoh untuk menyusun puzzle. Nah, itu bisa juga kita pikirkan bagaimana cara kita memecahkan masalahnya. Dan juga harus dari
dalam kita mengikuti pembelajaran berpikir komputasional ini diharapkan anak-anak dapat tumbuh sifat kreatifnya, ya, sikap kritis, kolaboratif antara satu dengan yang lain. Dalam satu kelompok pastinya anak-anak akan menemukan banyak masalah di situ. Gitu. Bapak harapkan dari keaktifan anak-anak nantinya untuk berkolaborasi, bekerja sama dengan temannya. Ya, dari situ ya hanya Bapak sampaikan mudah-mudahan nantinya anak-anak dapat memahami dan juga bisa mengerjakan dari tugas LKPD-nya nanti bisa dikerjakan secara berkelompok. Anak-anak nanti minggu depan bisa presentasi juga di depan. Kita berikan juga umpan balik, harus juga penguatan nantinya dengan satu kelompok ataupun kelompok yang lain. Ada pertanyaan anak-anak? Cukup? Nah, untuk itu anak-anak bisa memahami dan juga nantinya mengerjakan apa yang sudah Bapak sampaikan tadi terkait dengan RKPD-nya. Bisa nanti juga anak-anak mencari referensi, ya itu hanya sebagai referensi penguat untuk anak-anak sekalian. Ya, untuk itu Bapak cukupkan sekian pada kesempatan pagi hari ini. Anak-anak nanti bisa lanjutkan untuk beristirahat. Kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Cukup. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari pemaparan tentang eh, rencana pembelajaran ataupun perangkat pembelajaran yang saya sampaikan ini mengenai modul ajar, materi ajar, dan juga instrumen penilaian tentang coding dan kecerdasan artifisial dengan topik konsep dasar berpikir komputasional. Mudah-mudahan ini dapat menjadi salah satu untuk saya lebih berkembang lagi. Mohon masukan dan juga kritikan dari Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.